Hai Sobat Desa, jumpa lagi dengan channel Adi Parmadi. Kali ini saya ingin menyampaikan berkaitan dengan pengisian format Excel berkaitan dengan APBDes 2025 sebelum menu APBDes pada Monep DD 2025 aktif. Nah, saat ini sudah diberikan sebuah file dalam bentuk Excel untuk teman-teman pendamping dapat mengisinya lebih awal, yaitu berkaitan dengan APBDes tahun 2025. Nah, sebelum kita dapat mengisi berkaitan dengan pendapatan, kemudian berkaitan dengan belanja, serta pembiayaan, jadi teman-teman perlu memperhatikan berkaitan dengan apa saja yang ada dalam file Excel ini. Nah, di sini ada beberapa sheet, yaitu sheet referensi, kemudian ada sheet cara pengisian, kemudian berikutnya adalah sheet inputan APBDes, kemudian jika telah kita mengisi anggaran pendapatan dan belanja APBDes ini akan masuk ke dalam sheet rekap, dan selanjutnya di sini ada contoh. Nah, itu teman-teman. Nah, kita mengisi anggaran pendapatan dan belanja desa di tahun 2025. Jadi, pertama kali yang perlu kita lihat adalah sheet cara pengisian. Kemudian kita klik sheet cara pengisian. Nah, akan ditampilkan yaitu berkaitan dengan cara pengisian. Pertama, ini penting yang perlu diperhatikan oleh teman-teman. Nah, kita perbesar. Jadi di sini pertama dilarang merubah nama worksheet dan menghapus worksheet yang telah ada. Nah, jadi sangat diharapkan teman-teman jangan pernah merubah nama worksheetnya. Misalnya kita rubah referensinya menjadi referensi A atau referensi B. Ini akan berpengaruh nanti dengan rumus. Kemudian apalagi kita akan menghapus salah satu sheet ini. Berikutnya, file yang diunggah agar disimpan dalam format nama sebagai berikut. Nah, nanti nama file itu dirubah namanya setelah teman-teman ngisi. Diisi judul file itu adalah apbdes_id desa _tanggal unggah. Nah, ini contohnya misalnya adalah APBDes, yaitu kode desanya sekian dan diunggah pada tanggal 15 Maret 2024. Begitu misalnya. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan adalah identitas. Di identitas ini tahun diisi dengan tahun anggaran, misalnya yang tahun 2025. Provinsinya nanti diisi sesuai nama provinsi, dampingan teman-teman. Kabupatennya juga diisi nama kabupaten. Kemudian ID desa diisi dengan ID desa terbaru sesuai dengan Permendagri nomor 100 tahun 2023. Kemudian nama desa diisi dengan nama desa, kecamatan diisi dengan nama kecamatan. Berikutnya, pendapatan. Nah, ini perlu diperhatikan dalam pengisian nanti. Pertama adalah kode rekening, uraian, dan sumber dana sudah default, tidak perlu dirubah. Nah, ini maksudnya kalau kita lihat di sheet APBDes-nya ini, nah ini. Pada pendapatan, jadi pada uraiannya ini tidak perlu dirubah. Jadi ini sudah baku. Itu maksud daripada cara pengisian tadi. Jadi kode rekening, uraian, dan sumber dana sudah default, tidak perlu diubah. Kedua, teman-teman cukup mengisi nilai anggaran dalam rupiah. Jika nilai anggaran 0, maka wajib diisi 0. Nah, itu angka 0 wajib diisi. Sebagai contoh ini, nah ini misalnya bagi hasil BUMDes yaitu tidak ada, ini kita isi angka 0. Nah, itu maksudnya. Berikutnya itu nilai pendapatan asli desa diisi dengan total pendapatan asli desa seperti tertera dalam dokumen APBDes. Kemudian bagi hasil BUMDes diisi dengan nilai pendapatan asli desa yang bersumber dari bagi hasil BUMDes, merupakan bagian hasil pendapatan asli desa. Kemudian total pendapatan adalah jumlah baris ke-10 sampai dengan 17 dikurangi baris ke-11. Nah, ini maksudnya. Jadi setelah nanti teman-teman mengisi pendapatan anggarannya, nanti total pendapatannya ini sudah ada rumusnya, yaitu penjumlahan dari baris ke-10 sampai dengan ke-18, yaitu dikurangi dengan baris ke-11.
11. Nah, itu rumusnya. Jadi kita tidak usah lagi merubah rumus ini, sudah baku dibuat. Jadi itu. Berikutnya teman-teman berkaitan dengan belanja. Nah, ini kode rekening cukup diisi kode rekening pada kolom A, B, C. Nah, kolom A diisi 1 digit, B 1 digit, C 2 digit. Nah, kode rekening mengacu pada lampiran A1 Permendagri 20 tahun 2018. Kemudian kolom D, E, F, dan G agar dikosongkan. Nah, coba kita lihat. Jadi kolom A, B, C, AB 1 digit, C 2 digit, kemudian kolom D, E, F, dan G agar dikosongkan. Nah, ini. Jadi contohnya ini teman-teman. Misalnya adalah kodenya 1 digit ya, adalah ini 01. Kemudian ketika teman-teman input ini langsung pada uraiannya akan berisi. Nah, ini adalah penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. Di mana sumber datanya ini berasal dari referensi. Nah, kita lihat di referensi 1101 itu adalah, nah ini dia. 1101 itulah penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. Misalnya teman-teman, misalnya kita ketik sekarang 1108 begitu misalnya di sini. Jadi di sini 1108. Nah, ini dia langsung akan terisi. Nah, ini contohnya. Kemudian kolom D, E, F, G dikosongkan. Jadi yang berwarna abu-abu jangan diisi. Begitu teman-teman. Berikutnya uraiannya itu akan terisi otomatis. Nah, seperti tadi. Berikutnya berkaitan anggaran diisi dengan nilai anggaran seperti tertera dalam dokumen APBDes dalam rupiah. Sumber dana diisi sumber dananya. Nah, ini nanti akan ada dalam bentuk drop down, yaitu apakah itu sumber dananya PAD, dana desa, PBH, yaitu bagian dari hasil pajak retribusi daerah kabupaten, ADD alokasi dana desa, kemudian PBP bantuan keuangan provinsi, PBK bantuan keuangan kabupaten, DLL pendapatan dan lain. Ada juga SLP dan Silpa yang bersumber selain dari dana desa, SDD dan Silpa yang bersumber dari dana desa. Nah, itu. Kemudian ada juga tagging SDGs, yaitu tinggal dipilih apakah termasuk SDGs 1 sampai dengan 17. Kemudian tagging kegiatan, yaitu diisi kegiatan yang bersumber dari dana desa atau silpa dana desa saja. Nah, ini. Kalau sumber dananya selain dari dana desa dan silpa dana desa itu tidak diisi. Pilihannya adalah tagging kegiatan pembangunan pemberdayaan. Kemudian tagging prioritasnya juga hanya diisi kegiatan yang bersumber dari dana desa dan silpa dana desa. Jadi tagging prioritasnya ada pilihannya berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan seterusnya. Kemudian berikutnya demikian pula untuk pengisian pada biaya, yaitu hampir sama dengan pada belanja. Nah, itu teman-teman, jadi ini perlu dipahami terlebih dahulu sebelum teman-teman mengisi APBDes tahun 2025. Nah, itu. Jadi kemudian data listnya itu ada pada referensi, yaitu kode akun belanja desa. Nah, ini dia sudah ada. Jadi agar tidak dilakukan perbaikan pada referensi. Nah, itu teman-teman. Jadi setelah itu baru kita akan mengisi berkaitan dengan anggaran pendapatan belanja desa tahun 2025. Nah, di sini kita akan mencoba mengisi di salah satu desa. Kita coba saja. Jadi inilah tahun 2025. Kemudian provinsi Bali, misalnya. Kemudian provinsi Bali. Kemudian kabupatennya misalnya Denpasar. Kemudian ID desanya misalnya 51710423. Ini salah satu desa di Kecamatan Denpasar Utara. Itu desa Damin Puri Kajo. Itu misalnya. Kemudian kecamatannya adalah Denpasar Utara. Nah, itu teman-teman. Jadi setelah itu baru teman-teman melihat yaitu data-data yang ada dalam APBDes pada tahun 2025, berapa pendapatan asli desa, kemudian bagi hasil BUMDes, dan seterusnya. Nah, misalnya kita lihat pendapatan asli desa misalnya.
Yaitu misalnya 562610. Nah, itu 56.260.000. Kemudian bagi hasil BUMDes misalnya tidak ada, kita kosongkan, kita ketik 0. Kemudian dana desanya berapa dan seterusnya. Nah, ini teman-teman, jadi ini misal saja, yaitu pendapatan asli desanya adalah 56.260.000, bagi hasil BUMDes tidak ada, dana desa sekian dan seterusnya, sehingga totalnya ini adalah jumlah dari baris 10 sampai dengan baris ke-18 dikurangi bagi hasil BUMDes. Nah, itu maksudnya. Oke. Nah, berikutnya setelah kita ngisi pendapatan, kita bisa mengisi berkaitan dengan belanja. Jadi untuk kode rekeningnya, jadi teman-teman bisa mengisinya pada kolom ABC, sedangkan di EFG itu dikosongkan. Nah, kita contoh seperti tadi, pertama adalah kita isi kode yang pertama 1101. Jadi dia akan langsung berkaitan dengan penyediaan penghasilan tetap tunjangan kepala desa. Nah, selanjutnya kita isi yang lainnya. Nah, ini teman-teman kita coba isi. Jadi kodenya 1101, 1102, 03, 04 dan seterusnya. Nah, itu berkaitan dengan kelebihan baris. Jadi teman-teman di sini bisa misalnya kekurangan baris bisa dengan menambahkan dengan insert row, tetapi jika ini kelebihan, jadi lebih baik ini dihapus. Oke, yang kosong ini dihapus. Kita hapus saja. Delete. Nah, ini kemudian kita tinggal isi anggarannya. Nah, ini teman-teman, jadi kita sudah tinggal isi anggarannya dari masing-masing kegiatan sesuai dengan kode rekeningnya. Ini hanya contoh. Nah, dan totalnya itu adalah di jumlah belanja adalah 1 miliar sekian. Ya, kemudian sehingga muncul surplus 32 juta sekian. Nah, itu. Kemudian teman-teman agar mengisi berkaitan dengan sumber dana. Jadi sumber dananya contoh di sini sudah ada dalam bentuk drop down. Jadi sumber dana berkaitan dengan penyediaan penghasilan tetap tunjangan kepala desa ini sumber dananya adalah misalnya dari ADD. Nah, ini tinggal pilih saja teman-teman. Ini juga ADD dan seterusnya. Nah, ini di sini akan ditampilkan. Jadi jika sumber dananya itu berasal dari dana desa, dia langsung akan di blok berwarna abu-abu. Nah, ini teman-teman. Nah, jadi setelah kita mengisi sumber dana, jadi di sini kita akan lanjut mengisi berkaitan dengan tagging SDGs-nya 1 sampai 17. Jadi tinggal dipilih. Okay. Di sini juga ada drop down. Kemudian di sebelahnya ada tagging kegiatan. Jadi pada kolom tagging kegiatan dan tagging prioritas yaitu hanya diisi dari sumber dana desa ataupun silpa. Jadi yang berwarna, yang tidak diblok warna abu-abu. Nah, itu teman-teman. Jadi misalnya ini adalah berkaitan dengan pertama itu penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. Nah, itu misalnya ini adalah di SDG 11. Nah, ini misalnya. Kemudian ini juga SDG 16 begitu. Itu desa damai dan perkeadilan. Demikian pula seterusnya. Nah, jadi setelah semua kegiatan yang dalam PBDAS diisi tagging SDG, selanjutnya teman-teman mengisi berkaitan dengan tagging kegiatan dan tagging prioritas. Dan khusus untuk tagging kegiatan dan tagging prioritas, teman-teman hanya mengisi yang bersumber dananya dari DDS dan SDD. Nah, contoh pertama, misalnya berkaitan dengan kegiatan dengan kode rekening 1108. Nah, ini adalah operasional produk bersumber dari dana desa. Jadi, di sini berkaitan dengan tagging, tagging kegiatannya adalah dia itu termasuk pemberdayaan. Nah, itu. Sedangkan berkaitan dengan tagging prioritasnya ini adalah ada beberapa tagging. Jadi teman-teman tinggal memilihnya apakah ini termasuk tagging stunting, ketahanan pangan, atau prioritas lainnya. Nah, itu. Jadi tinggal diisi.
Demikian pula untuk yang lainnya silahkan diisi. Nah ini teman-teman, jadi setelah diisi seluruh tagging SDGs, tagging kegiatan dan tagging prioritas, jadi barulah teman-teman lanjut kepada pengisian di pembiayaan. Dan khusus untuk pembiayaan, yang kita isi adalah dari kolom D sampai dengan G. Jadi nanti setiap pengisiannya bisa teman-teman lihat pada cara pengisiannya. Jadi contoh, jadi misalnya pertama kita isi adalah dengan kode rekening 6. Kita isi 611. Nah ini termasuk uraian kegiatan silpa tahun sebelumnya. Lalu kita isi misalnya 622. Ini adalah penyertaan modal. Jadi agar teman-teman tidak bingung, jadi tetap mengacu pada referensi. Nah misalnya kita klik referensi, yaitu pada kolom G. Nah ini dia, kode 6. 611 termasuk silpa tahun sebelumnya, 612, 613, dan seterusnya. Nah ini contoh saja. Jadi silpa tahun sebelumnya berapa, penyertaan modal desanya berapa. Nah ini teman-teman, misalnya silpa tahun yang lalu adalah misalnya 17 juta sekian, penyertaan modal desanya adalah 50 juta. Silpa tahun yang lalu pilihannya adalah misalnya SLP, bukan dana desa. Sedangkan yang ini penyertaan modal desa ini dari sumbernya dana desa. Nah ini. Nah kalau sudah sumbernya dana desa, jadi teman-teman wajib mengisi tagging SDGs dan tagging kegiatan dan prioritas. Nah ini teman-teman, jadi kita sudah bisa mengisi berkaitan dengan APBDes, yaitu tahun 2025 di salah satu desa. Ini hanya contoh, nih teman-teman. Nah, misalnya teman-teman ada kebingungan dalam pengisiannya, jadi di file ini juga sudah disediakan contoh. Nah, ini tinggal diklik. Nah, ini juga sama, tinggal diklik. Jadi disinilah teman-teman bisa lihat berkaitan dengan cara pengisiannya. Sudah diberikan contoh. Nah, setelah diisi APBDes 2025, ini APBDes 2025. Jadi setelah diisi APBDes 2025, teman-teman akan dilingkan dengan rekap. Nah ini dia, sudah langsung terisi, yaitu data yang kita input tadi dari APBDes. Jadi di sini sudah di tagging, yaitu bidang kegiatannya pembangunan pemberdayaan berapa anggarannya. Kemudian berkaitan dengan tagging prioritasnya ada 13 juga sudah diisi. Kemudian pula yang tagging SDGs ya dan seterusnya. Nah itu teman-teman cara mengisi berkaitan dengan file Excel berkaitan dengan APBDes tahun 2025. Nah berikutnya teman-teman, setelah teman-teman mengisi sheet APBDes 2025, jadi setelah mengisi, ini kita simpan. Nah ini teman-teman, jadi setelah kita simpan, jadi di sini tinggal dirubah, ya dirubah berkaitan dengan namanya. Kita input nama filenya adalah APBDes, kode desa, kemudian tanggal kita unggah adalah misalnya 9 Agustus 2025. Nah ini teman-teman, jadi kemana ini akan diunggah karena menu APBDes pada MonepDD belum muncul. Jadi teman-teman mengunggahnya pada Google Form. Ya Google Form, nanti kita akan berikan Google Form dan apa saja yang menjadi persyaratannya. Jadi ini teman-teman, jadi setelah teman-teman mengisi template isian APBDes tadi, jadi nanti teman-teman upload ke Google Form pada link ini, kita akan bagikan. Kemudian dengan kelengkapan yang harus diupload adalah surat pernyataan dari pemerintah desa, rincian APBDes, file Excel tadi, kemudian berkaitan dengan foto koper perdes APBDes. Jadi teman-teman agar disiapkan ini, jadi setelah mengisi rincian APBDes file Excel tadi, diminta dalam bentuk PDF bisa, ataupun foto surat pernyataan Pemdes, dan teman-teman mengambil foto koper dari perdes APBDes.
Jadi setelah itu baru teman-teman unggah ke link Google Form ini. Nah, itu teman-teman cara mengisi file Excel berkaitan dengan APBDes tahun 2025. Jadi sebelum menu APBDes pada Monepdidi tahun 2025 itu sudah siap. Baik Sobat Desa, semoga tutorial ini memberikan manfaat. Terima kasih.